Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Respon terapi fase induksi leukemia myeloblastik akut pada anak. Tinjauan khusus pada ekspresi CD7, CD19, T821, In16, mutasi FLT3, ITD, dan mutasi NPM1. Selanjutnya saya persilakan promotor, Profesor Dr. Mustika Amalia Wahidiyat anak konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Lia. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon doktor, saya mempersilahkan untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi saudara selama 15 menit. Yang terhormat promotor, Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiyat, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Judul penelitian saya adalah Respons Terapi Fase Induksi Leukemia Myeloblastik Akut pada Anak, tinjauan khusus pada ekspresi CD7, CD19, translokasi 821, inversi 16, mutasi FLT3 ITD, dan mutasi NPM1. Leukemia akut merupakan keganasan tersering pada anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Data di RSM dalam 11 tahun menemukan ada 2007 kasus baru atau sekitar 167 kasus per tahun. Leukemia myeloblastik akut atau LMA menempati 25,7% diantaranya atau 43 kasus per tahun. Sayangnya luaran LMA lebih rendah dibanding leukemia limfoblastik akut dengan angka remisi hanya 49%, data di RSM tahun 2018, dengan angka relapse yang tinggi dan kematian yang lebih dari separuhnya. Dan sebagian besar kematian adalah terkait infeksi akibat pengobatan. Kesintasan di Indonesia masih sangat rendah dengan event-free survival sekitar 3-10% di Jogja dan di Jakarta. Luaran LMA di dunia sudah sangat maju dengan angka remisi mencapai 90%, angka kesintasan yang juga sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia. Bahkan di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan India jauh lebih baik keluarannya dibandingkan di Indonesia. Saat ini pengobatan LMA pada anak tidak menggunakan stratifikasi risiko, artinya setiap pasien akan mendapat protokol pengobatan yang sama tanpa melihat derajat risiko pasien. Ada risiko pengobatan yang tidak adekuat atau justru berlebihan, dan ini berdampak secara tidak langsung pada luaran yang buruk pada pasien. Untuk itu perlu suatu strategi untuk meningkatkan luaran tersebut dengan mengembangkan tata laksana yang disesuaikan dengan kondisi pasien atau stratifikasi risiko. Sehingga kita memerlukan data faktor prognosis yang banyak digunakan, diantaranya adalah kelainan kromosom, translokasi 821 dan infeksi 16, mutasi gen NPM1, dan mutasi FLT3 ITD, serta ekspresi aberrans limfoid, yaitu CD7 dan CD19. Penelitian ini adalah suatu penelitian kohort analitik untuk melihat faktor prognosis keberhasilan terapi fase induksi LMA pada LMA de novo anak dengan melihat variabel-variabel imunofenotipe, karyotipe translokasi 821 dan infeksi 16, serta mutasi gen FLT3 ITD serta NPM1. Setelah mendapat terapi induksi, dinilai apakah pasien remisi atau tidak remisi untuk melihat respons terapi. Penelitian ini berhasil mendapatkan 42 subjek dari 62 calon subjek, kemudian didapatkan hasil ekspresi CD19 sebanyak 5 dari 42 subjek, CD7 pada 9 dari 42 subjek.
Pemeriksaan karyotipe didapatkan pada 18 subjek dan hanya 1 dengan translokasi 821 dan 4 dengan inversi 16 atau 22,2%. Mutasi FLT3 ITD ditemukan pada 2 dari 28 subjek dan mutasi NPM1 tidak ditemukan sama sekali. Tabel berikut menunjukkan karakteristik subjek, yaitu sebagian besar berusia 2-10 tahun dengan rentang usia 3 bulan sampai 213 bulan. Gejala utama adalah pucat dan demam, dan morfologi alamat terbanyak adalah M1 dan M2. Ekspresi aberran CD7 pada penelitian ini ditemukan sebanyak 21,4% dan sesuai dengan kepustakaan dengan rentang yang cukup lebar, yaitu 10-45%. Dan hasilnya kira-kira setara dengan penelitian di India dan Bangladesh, sama negara Asia. Ekspresi CD7 tidak terkait dengan suatu morfologi alamat tertentu, dengan laporan-laporan yang berbeda di berbagai negara. Pada penelitian ini tampak pada gambar yang berwarna merah, yaitu CD7 positif 0,67 atau 67% pada morfologi M1. Karakteristik aberrans pada CD19 pada penelitian ini didapatkan ada 11,9%, masih dalam rentang literatur pada umumnya, dan sering dikaitkan ekspresi CD19 ini dengan translokasi 821. Sehingga beberapa penelitian menganjurkan CD19 sebagai penanda adanya translokasi 821. Pada penelitian ini tidak ada satu subjek pun CD19 positif yang disertai dengan translokasi tersebut. Demikian pula dengan kaitan morfologi tertentu, tidak ditemukan hal yang khusus. Pada penelitian ini didapatkan sebagian besar morfologi M1, berbeda dengan laporan-laporan lain. Translokasi 821 sering lebih banyak ditemukan pada usia anak dibandingkan usia dewasa, kemudian juga lebih banyak pada Asia dan daripada Eropa dan Amerika Utara dengan rentang antara 15% sampai sekitar 30%. Namun pada penelitian ini hanya ditemukan 1 dari 18 subjek atau sekitar 5,6%, yang lebih rendah dibandingkan kepustakaan yang umum, dan juga pada penelitian ini walaupun sebagian besar subjek berusia kurang dari 10 tahun, namun hanya 1 subjek yang ditemukan, diduga karena faktor lain seperti halnya perbedaan populasi dalam kaitannya dengan ras, lingkungan, atau defek biologis yang berbeda yang membuat hasil berbeda. Inversi 16 lebih jarang ditemukan dibandingkan translokasi 821 dengan insiden sekitar 1-9%, tapi pada penelitian ini ditemukan lebih banyak, yaitu sekitar 22,2%. Lebih tinggi dibanding proporsi yang translokasi 821 dan lebih tinggi dibandingkan kebanyakan literatur. Ini merupakan suatu temuan penting karena inversi 16 merupakan faktor prognosis yang favorable sehingga merupakan suatu keuntungan terhadap prognosis pasien. Perbedaan hasil diduga karena perbedaan usia, geografis, dan ras, serta defek biologis akibat pajanan kimia yang berbeda. Mutasi FLT3 ITD lebih banyak ditemukan pada etnis Kaukasia dibandingkan Asia. Di Jepang, Thailand kurang dari 10%, juga di Korea Selatan, sama halnya seperti penelitian. Pada penelitian ini hanya ditemukan 7,1% dan sesuai dengan literatur bahwa sebagian besar pada usia lebih dari 10 tahun. Pada penelitian ini juga didapatkan pada 2 subjek yang usia lebih dari 10 tahun. Mutasi NPM1 pada penelitian ini tidak ditemukan sama sekali. Hal yang sama dilaporkan oleh Mukda dan kawan-kawan di Thailand, dan memang pada anak relatif lebih jarang dibandingkan dewasa. Kecuali pada karyotipe normal, prevalensi atau temuan mutasi NPM1 pada anak bisa lebih tinggi, yaitu sekitar 26%. Pengaruh ras juga ditemukan, yaitu adanya kenyataan bahwa di Asia Tenggara lebih jarang ditemukan. Tidak terdeteksinya mutasi NPM1 pada penelitian ini diduga karena pengaruh ras Asia Tenggara dan juga rentang usia subjek yang relatif lebih muda. Respon terapi fase induksi pada penelitian ini dilihat dengan menilai apakah subjek remisi atau tidak remisi setelah mendapatkan terapi induksi. Didapatkan angka 61,9%, lebih rendah dibandingkan negara-negara lain sesama negara Asia, walaupun terdapat peningkatan dibandingkan data RSM pada tahun 2018, yaitu 49%. Hubungan variabel prognosis dengan respons terapi dapat dilihat dalam
tabel berikut, yaitu tabel uji bivariat. Secara masing-masing variabel tidak ada satupun variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dengan respons terapi. Namun pada analisis multivariat dengan metode generalized linear model, didapatkan bahwa semua variabel yang diikutkan dalam analisis memiliki hubungan yang bermakna dengan respon terapi, baik hubungan respon terapi yang baik seperti CD7, inversi 16, dan FLT3-ITD dengan IRR lebih dari 1, maupun hubungan dengan respon terapi yang buruk seperti CD19 dan translokasi 821. CD7 merupakan suatu aberrans yang merupakan faktor prognosis buruk untuk LMA pada anak maupun dewasa, karena umumnya disertai karakteristik yang bersifat unfavorable. Misalnya ditemukan lebih sering pada anak LMA dengan leukosit saat diagnosis lebih dari 50.000, atau disertai sitogenetik yang unfavorable, atau disertai mutasi yang bersifat faktor prognosis buruk seperti mutasi RANKS1 dan mutasi FLT3-ITD. Pada pasien dewasa, CD7 bahkan diusulkan menjadi salah satu faktor prognosis buruk yang independen, mengingat respon terapi yang buruk pada subjek tersebut. Pada penelitian ini, ekspresi CD7 justru ditemukan berhubungan dengan respons terapi induksi yang baik, yaitu dengan incidence rate ratio atau risiko relatif pada penelitian adalah 3,39. Artinya subjek dengan CD7 positif memiliki risiko relatif untuk mencapai remisi 3,39 kali lebih tinggi dibandingkan yang tanpa CD7. Diduga karena sebagian besar subjek pada penelitian ini adalah kelompok favorable secara sitogenetik, tidak disertai mutasi FLT3-ITD, dan ada dugaan bahwa mungkin ada peran mutasi lain yang memengaruhi hasil ini, yaitu mutasi sepa ganda yang pada penelitian ini tidak diperiksa. Aberrans CD19 pada LMA merupakan faktor prognosis baik karena sebagian besar diikuti atau disertai oleh sitogenetika karyotype favorable, terutama translokasi 821, dan banyak penelitian menyatakan bahwa angka remisi pada subjek atau pasien LMA dengan CD19 positif lebih baik dibandingkan pasien tanpa CD19. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ternyata CD19 berhubungan dengan respon terapi induksi yang buruk, yang ditunjukkan dengan adanya IRR yang kurang dari 1. Dengan IRR 0,45 ini artinya risiko relatif untuk mencapai remisi pada subjek dengan CD19 positif lebih rendah dibandingkan subjek dengan tanpa CD19. Sebagian subjek pada penelitian ini yang dengan ekspresi CD19 positif juga disertai dengan karyotipe unfavorable yang mungkin membuat hasilnya berbeda dengan literatur. Translokasi 821 merupakan faktor prognosis baik atau favorable, namun peran prognosisnya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kelainan genetik tambahan, atau juga ras, yaitu pada ras kulit putih prognosisnya lebih baik dibandingkan bukan kulit putih, terutama bila disertai adanya mutasi KIT. Adanya karyotipe monosomi juga akan menurunkan prognosis pada subjek atau pasien dengan translokasi 821. Pada penelitian ini, translokasi 821 hanya satu subjek dan tidak remisi, tidak disertai juga dengan ekspresi CD7 dan CD19 maupun mutasi FLT3-ITD. Dan pada analisis multivariat didapatkan IRR kurang dari 1 sehingga berhubungan dengan respon terapi induksi yang buruk. Hal ini mungkin disebabkan karena subjek tersebut juga disertai monosomi 20 yang pada literatur disebutkan bahwa monosomi bisa menurunkan prognosis LMA. Kelainan molekuler lain seperti mutasi KIT dan RAS juga bisa menurunkan prognosis pada subjek atau pasien LMA dengan translokasi 821. Inversi 16 merupakan faktor prognosis baik, namun bisa juga peran prognosisnya dipengaruhi oleh kelainan genetik tambahan yang menurunkan prognosis atau membuat prognosis lebih inferior. Pada penelitian ini, analisis multivariat menunjukkan inversi 16 berhubungan dengan respon terapi induksi yang baik dengan IRR 2,36.
Dan ini mungkin disebabkan juga karena semua subjek dengan inversi 16 juga tidak disertai oleh adanya kelainan genetik tambahan yang ada katanya. Selain itu, karyotipe yang didapatkan pada subjek penelitian juga menunjukkan adanya translokasi Robertsonian yang uniknya semua yang disertai dengan CD7 positif, subjek tersebut juga mengalami remisi, sedangkan subjek translokasi Robertsonian tanpa CD7 semuanya tidak remisi. Korelasi antara kedua ini belum ada laporan yang jelas. Mutasi FLT3-ITD merupakan faktor prognosis buruk, baik pada anak dan dewasa, dan ini dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan rasio alel, yaitu pada rasio alel mutan terhadap wild type lebih dari 0,4, maka prognosisnya buruk, sedangkan bila rasio alel rendah, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik. Selain itu, komutasi atau adanya mutasi lain, terutama NPM1, pada mutasi FLT3-ITD rasio alel rendah akan meningkatkan prognosis menjadi lebih baik. Variasi klon lebih dari satu klon pada satu subjek juga dianggap akan menurunkan prognosis. Pada penelitian ini, sebaliknya FLT3-ITD terbukti berhubungan secara bermakna dengan respons terapi fase induksi dengan IRR 4,08. Artinya risiko relatif untuk mencapai remisi justru 4 kali lebih banyak atau lebih tinggi pada subjek dengan mutasi FLT3-ITD dibandingkan subjek wild type. Hal ini dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya rasio alel yang rendah, variasi klon yang kecil, atau adanya mutasi atau kelainan gen lain yang tidak diketahui. Temuan ini merupakan suatu temuan khas pada LMA anak di Indonesia yang mungkin perlu ditelah lebih lanjut. Mutasi NPM1 pada penelitian ini tidak dapat dianalisis karena tidak ada satupun yang terdeteksi adanya mutasi tersebut. Walaupun mutasi ini merupakan faktor prognosis yang baik. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ekspresi CD7 ditemukan pada 21,4%, CD19 pada 11,9%, translokasi 821 pada 5,6%, inversi 16 pada 22,2%, mutasi FLT3-ITD pada 7,1% subjek. Angka remisi fase induksi adalah 61,9%, ekspresi CD7, inversi 16, dan mutasi FLT3-ITD berhubungan dengan respons terapi yang baik, sedangkan ekspresi CD19 dan translokasi 821 berhubungan dengan respons terapi yang buruk. Aberran CD7, inversi 16, dan mutasi FLT3-ITD dapat dijadikan sebagai faktor prognosis yang baik, sedangkan aberran CD19 translokasi 821 dapat dijadikan sebagai faktor prognosis buruk. Dari penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemeriksaan sitogenetik dan molekular sebaiknya dijadikan sebagai pemeriksaan baku dalam tata laksana LMA. Kemudian untuk itu perlu dibuat atau disediakan laboratorium yang mendukung kegiatan tersebut. Perlu penelitian faktor prognosis lanjutan untuk menguatkan hasil penelitian ini sebagai bagian dari upaya membuat pedoman pengobatan LMA anak. Perlu diteliti kemungkinan peran translokasi Robertsonian dan aberran CD7 serta monosomi kromosom 20 sebagai faktor prognosis LMA anak di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Profendus Dr. Hikari Ambari Sakti, sedana konsultan. Sebelum saya minta kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menerima pertanyaan dan sanggahan dari para penguji? Siap, Prof. Terima kasih. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif Haryasham sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Hikari Ambara Sakti dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami dari program studi
ingin mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Profesor Dr. Saptawati Bardosono yang seharusnya membimbing Dr. Fikari sebagai pembimbing statistik yang telah mendahului kita. Kami dari program studi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal ibadah beliau mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda tentang hubungan ekspresi CD7, CD19, T821, inverse 16, mutasi FLT3, ITD, dan mutasi NPM1 pada AML. Apabila Anda lihat hasil penelitian hubungan ekspresi CD7, CD19 hingga NPM1 dengan respons terapi yang tertulis dalam tabel 4.4, respons terapi berdasarkan variabel prognosis tidak terlihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Jadi apabila Anda lihat dengan metode sederhana, ya, ada tabel 4.4, itu tidak ada yang terlihat hubungan tersebut, jadi tidak ada yang signifikan. Ya. Akan tetapi pada tabel 4.6, yaitu akan analisis multivariat variabel prognosis dan hubungannya dengan respons terapi, terlihat hubungan yang kuat, ya, hubungan yang kuat, bukan hubungan saja. Jadi bukan bivariat, tapi multivariat, itu hubungan yang kuat antara CD7, CD19, T821, IF16, dan FLT3 ITD. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan mengenai hubungan antara tabel 4.4 dan 4.6? Jadi, mohon dijelaskan kepada kita dan juga para hadirin yang mengikuti acara ini, bagaimana manuver Anda bisa mendapatkan perbedaan dari tabel 4.4 dan 4.6 yang ternyata Anda menyampaikan bahwa hubungan itu eksis dan kuat. Ya. Mohon dijelaskan kronologisnya dan diberikan penjelasan detail mengenai hal ini. Ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, sehubungan dengan yang tadi Anda mempropos bahwa ada hubungan yang kuat antara CD7, CD19, T821, F16, FLT3, ITD pada AML, sebetulnya apa manfaat, ya, manfaat klinis hasil penelitian terhadap pelayanan Anda nanti sehari-hari. Ya, jadi dari hasil nomor 1 tadi, pertanyaan 1, terlihat Anda propose hubungan yang kuat, dan kemudian pertanyaan kedua adalah apa yang akan Anda gunakan dari hasil penelitian ini untuk pelayanan klinik sehari-hari. Mohon jawaban. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dalam menilai suatu hubungan antara variabel tergantung dengan variabel bebas pada penelitian ini. Jadi untuk menilai respons terapi dari variabel-variabel yang dinilai, pertama-tama dilakukan uji bivariat dulu untuk menilai hubungan langsung antara variabel masing-masing variabel dengan respons terapi tersebut. Dan memang tidak didapatkan hubungan secara bermakna dalam arti bahwa nilai kemaknaannya kurang dari 0,05. Namun, untuk menilai apakah ada hasil yang berbeda dengan memasukkan variabel-variabel lain dalam analisis, maka dilakukanlah analisis multivariat, karena variabel-variabel tersebut sebenarnya secara kenyataan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya tetap akan ada kaitannya dengan variabel lain yang diteliti. Untuk itu dilakukanlah analisis multivariat dengan asumsi bahwa cara yang dilakukan dengan menggunakan generalized linear model ini akan lebih menguatkan analisis terhadap hubungan atau masing-masing variabel tersebut dikaitkan dengan data yang lebih besar atau analisis yang lebih dalam. Sehingga pada analisis multivariat bisa didapatkan hasil yang bermakna secara statistik seperti itu.
Untuk pertanyaan kedua, manfaat klinis apa yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan dari penelitian ini dengan hasil-hasil yang saya dapatkan dari penelitian ini. Dari penelitian ini, karena kaitannya adalah untuk menentukan suatu derajat risiko pasien, yang juga akan menentukan jenis pengobatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien, maka tentunya hasil ini sangat penting dalam rangka memberikan pengobatan yang sesuai. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa sebagian besar pasien-pasien LMA atau LMA pada anak dan dewasa itu sebenarnya secara individu sangat bervariasi. Secara bervariasi secara imunofenotyping maupun secara genetik, dan variasi tersebut membuat derajat risiko pasien atau derajat berat penyakit pasien berbeda. Sehingga pengobatan yang diberikan pun seharusnya berbeda disesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, sayangnya pada pasien LMA anak di Indonesia kita belum memiliki data itu. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka kita bisa membedakan pasien-pasien dengan risiko tinggi atau risiko rendah. Kemudian kita bisa memberikan pengobatan yang lebih sesuai untuk pasien-pasien tersebut dengan harapan luaran pasien menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Maksud saya adalah, makasih jawabannya, tapi saya ingin konfirmasi lagi. Maksud saya dari hasil Anda itu kan CD7, CD19 sampai ke FLT3 ITD itu kan mempunyai hubungan kuat. Apakah Anda nanti menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan rutin untuk pasien-pasien yang akan datang? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang sebagaimana saran saya, maka pemeriksaan terhadap variabel-variabel yang diperiksa pada penelitian ini sebaiknya merupakan satu hal yang dilakukan sebagai pemeriksaan baku. Artinya semua pasien sebaiknya nantinya akan mendapatkan satu panel pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan karyotipe, pemeriksaan mutasi T3-ITD, dan kemudian pemeriksaan imunofenotipe aberrans seperti penelitian ini. Jadi saran utamanya adalah menggunakan variabel-variabel tersebut untuk dijadikan sebagai pemeriksaan baku pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup Pak Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sendro. Berikutnya saya persilakan kepada peneliti senior dari Lembaga Eijkman, Lembaga Molekuler Eijkman, Dr. Iswari Stianingsih, spesialis anak PhD. Silakan Dr. Iswari. Terima kasih. Selamat untuk Dr. Hikari yang sudah menyelesaikan penelitiannya, dan ini terus terang adalah tidak mudah ya dalam situasi sekarang, dan hasil-hasilnya pun juga cukup menganalisisnya tidak mudah ya. Nah, pertanyaan saya, Dr. Hikari, kan ini ada hasil yang misalkan di dalam literatur dikatakan merupakan faktor prognosis buruk, misalkan FLT 3 ITD, tapi di sini yang positif remisi. Nah, itu apakah mutasi FLT ITD-nya itu heterozigot atau homozigot? Satu. Dan kedua, apakah pemeriksaan ini pada sel-sel tersebut didapatkan pada semua sel atau hanya sekian persen? Karena kan pada kalau misalkan mutasinya itu adalah mutasi yang de novo ya, baru terjadi bukan diturunkan dari orang tua, maka biasanya tidak 100% dari semua sel. Tapi kalau diturunkan dari orang tua, yaitu adalah semua sel. Dan itu mungkin hal yang perlu kita pelajari, karena itu penting juga untuk nanti pada saat menggunakan hasil penelitian ini untuk memprediksi prognosis dan dari pasien. Kemudian itu dulu, sebab nanti mungkin ada lanjutannya, Dr. Hikari. Bisa. Itu dia aja, dijawab dulu. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Iswari Stianingsih, spesialis anak
PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terima kasih. Yang pertama mengenai mutasi FLT3-ITD pada penelitian ini, literatur menyebutkan bahwa mutasi FLT3-ITD merupakan faktor prognosis yang buruk, artinya kemungkinan yang tidak remisinya lebih banyak dibandingkan yang remisi. Kemudian mengapa pada penelitian ini, 2 subjek dengan mutasi FLT3-ITD justru mengalami remisi. Seperti telah saya jelaskan sebelumnya bahwa walaupun subjek mengalami mutasi FLT3-ITD atau pasien mengalami mutasi tersebut, banyak faktor yang bisa memengaruhi peran prognostik mutasi tersebut terhadap waran secara umum. Yang pertama adalah rasio alel yang rendah, yaitu rasio alel mutan terhadap rasio alel wild type. Disebutkan bahwa bila rasio alelnya rendah, yaitu kurang dari 0,4, maka akan membuat prognosisnya menjadi lebih baik dibandingkan rasio alel yang tinggi. Kemudian juga bisa ditentukan oleh adanya komutasi dengan mutasi-mutasi lain. Yang paling sering disebutkan memang mutasi NPM1 yang pada penelitian ini tidak ada yang terdeteksi. Namun beberapa mutasi lain disebutkan secara lebih lemah bisa memengaruhi. Memengaruhi dalam arti memengaruhi menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Yang lebih baik adalah mutasi NPM1. Kemudian juga adanya variasi klon yang kecil. Jadi kemungkinan subjek pada penelitian ini, walaupun mutasi FLT3-ITD, tetapi mungkin variasi alelnya rendah, kemudian juga tidak ada variasi klon yang besar, sehingga bisa mencapai remisi. Kemudian kalau dilihat variabel-variabel yang lain yang mungkin bisa dianalisis adalah yang pertama secara klinis, pasien subjek juga termasuk usia di atas 10 tahun yang kita tahu bahwa usia 10 tahun sebenarnya termasuk kelompok risiko tinggi. Tetapi tetap subjek ini mengalami remisi. Di depan tadi saya sebutkan bahwa ternyata pada penelitian ini usia lebih dari 10 tahun juga bukan merupakan salah satu faktor risiko yang kuat pada subjek-subjek penelitian ini. Jadi mungkin yang bisa menjelaskan adalah karakteristik subjek tersebut dengan mutasi FLT3-ITD tapi dengan rasio alel yang rendah atau variasi klon yang rendah juga. Demikian untuk pertanyaan nomor 1. Mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua kurang terdengar. Ya tadi apakah ini heterozigot atau homozigot? Kemudian kalau kamu tadi bilang bahwa ini alelnya adalah seberapa persen, itu berarti kan ini adalah kemungkinan jumlah yang, jadi artinya ini mutasi de novo ya, bukan mutasi yang diturunkan dari orang tua. Kalau dari orang tua pasti 100% ada mutasinya, tidak berapa persen yang ini. Jadi hanya terjadi pada pasien, bukan diturunkan. Kalau de novo itu adalah terjadi setelah lahir. Jadi tidak 100%. Kalau diturunkan orang tua itu adalah seluruh sel, bisa heterozigot, bisa homozigot, tapi pada seluruh sel. Jadi pada saat pemeriksaan itu tebalnya yang ada mutasi dan tebalnya yang di pemeriksaan kalau di analisis yang biasa itu sama tebal. Tapi kalau berbeda itu berarti yang mutasi lebih rendah daripada yang normal, kemungkinan mutasinya tidak 100%, bukan diturunkan dari orang tua, tapi terjadi spontan pada pasien gitu. Dan kemudian ini kan ada faktor-faktor yang di dalam literatur termasuk prognosis buruk, tapi hasilnya ini termasuk prognosis bagus. Nah itu kalau melihat hasil yang kamu cantumkan ini, itu mungkin bisa menjadi penting bagi klinisi, yaitu kalau kamu tunjukkan kombinasi, bahwa walaupun ini prognosis buruk, tapi kombinasi dengan ABC maka menjadi prognosis baik. Walaupun ini prognosis baik, tapi ada kombinasi ini menjadi prognosis itu, karena untuk menentukan kan ini faktornya banyak, bukan hanya satu ya, ada beberapa. Jadi penting untuk dilihat mana yang kira-kira lebih dominan mempengaruhi prognosis daripada LMA ini. Saya rasa sekian cukup.
Terima kasih Dr. Iswari. Pertama, LMA pada anak atau pada secara keseluruhan sebenarnya bisa disebutkan sebagai atau dikelompokkan menjadi LMA de novo atau juga bisa leukemia mieloblastik akut akibat sebab lain, misalnya terkait dengan Down syndrome atau juga dengan pengobatan kemoterapi atau mendapatkan kemoterapi sebelumnya. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan subjek LMA de novo. Artinya semua kelainan-kelainan yang didapat pada subjek ini memang bukan disebabkan oleh faktor sekunder tadi. Nah, pada LMA de novo pun sebenarnya kita tahu bahwa mutasi FLT3-ITD bukan suatu mutasi yang bersifat germline mutation, sehingga dia didapat pada usia berikutnya, jadi tidak didapatkan dari dalam kandungan atau sejak lahir. Berbeda dengan misalnya SEPA mutasi yang bisa didapatkan sejak dalam kandungan karena merupakan mutasi somatik, germline mutation. Nah, pada subjek-subjek LMA yang terdeteksi FLT3-ITD, kemudian bisa dikuantifikasi, bisa dinilai juga setelah mendapatkan terapi, apakah bisa berkurang atau menghilang klon yang ada mutasinya atau tidak. Dan itu juga bisa menjadi sebuah cara atau alat untuk memeriksa minimal residual disease pada LMA. Nah, sebagian besar subjek LMA dengan rasio alel rendah biasanya akan menghilang mutasi FLT3-ITD-nya dengan kemoterapi atau terapi lain yang adekuat. Tetapi dengan rasio alel yang tinggi, maka biasanya akan terdapat stabilitas mutasi yang ditemukan kembali pada subjek tersebut, yang bisa menyebabkan subjek tersebut gagal remisi atau refraktor, atau bila remisi, maka kemungkinan untuk relapse-nya menjadi lebih tinggi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Ika. Sudah cukup. Ya. Terima kasih, Dr. Iswari. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Murti Andi Astuti, sebagai konsultan untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahnya. Silakan, Dr. Andri. Terima kasih, Prof. Ari. Saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Hikari karena sudah selesai penelitian ini dan sangat banyak sekali manfaatnya untuk data-data pasien AML ya yang selama ini baru sedikit ya penelitian tentang AML, penelitian tentang pasien-pasien LMA dengan pemeriksaan yang lengkap seperti yang Dr. Hikari lakukan ya pada penelitian ini. Jadi mudah-mudahan dengan penelitian Dr. Hikari ini akan banyak mulai terungkap ya misteri tentang LMA pasien-pasien kita yang sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita untuk outcome-nya ya. Jadi selama ini kami masih secara klinis menentukan mengenai stratifikasinya, kemudian semua pasien LMA juga mendapatkan terapi yang sama. Jadi dengan penelitian Dr. Hikari ini ternyata memang terbukti bahwa banyak sekali variasi genetik pada pasien LMA yang tentunya sangat menentukan outcome prognosis dari pasien-pasien tersebut. Jadi terkait dengan pemeriksaan, jadi memang tidak mungkin dipisahkan pasien leukemia ya terutama pasien LMA pada penelitian ini dengan pemeriksaan immunophenotyping, sitogenetik, dan molekuler. Tadi dari pertanyaan Prof. Suhendro, Dr. Hikari menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin untuk menentukan prognosis pada pasien-pasien LMA. Tapi bagaimana dengan fasilitas center-center lain yang dari hasil penelitian ini, apakah memang kita bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman di daerah yang belum bisa melakukan pemeriksaan secara rutin untuk pasien-pasien LMA. Karena terkendala memang dari fasilitas sarana, kemudian SDM, dan juga yang terutama adalah biaya. Dan bagaimana rencana ke depan dari Dr. Hikari
karena memang ini merupakan satu keharusan ya untuk pasien-pasien LMA mendapatkan pemeriksaan yang lengkap karena ini sangat terkait dengan prognosis dan outcome-nya. Yang kedua, saya juga ingin menanyakan mengenai hasil penelitian dari simpulan mengenai tadi perbedaan dengan hipotesis yang dari awal Dr. Hikari sudah menentukan. Tentu hipotesis ini ada berdasarkan dari literatur yang ada. Jadi pemeriksaan hasil pasien-pasien dengan CD7 dan kemudian FLD3 ITD itu mempunyai prognosis yang baik, juga CD19 dan inversion 16 itu mempunyai faktor prognosis yang buruk ya. Tentu ini dan nanti dari Dr. Hikari juga mengaitkan pemeriksaan ini dengan stratifikasi pasien-pasien AML. Jadi bagaimana perbedaan ini mungkin bisa dijelaskan dari Dr. Hikari, hasil perbedaan antara dari hipotesis yang sudah berdasarkan penelitian yang ada dengan hasil penelitian ini untuk menentukan stratifikasi risiko. Kemudian yang ketiga mengenai kaitan translokasi Robertsonian. Mungkin ini adalah hal yang penting ya dari penelitian Dr. Hikari karena sebelumnya memang belum pernah dilakukan pembahasan oleh penelitian-penelitian yang lain mengenai kaitan translokasi Robertsonian ini dan kaitannya dengan CD7 yang ternyata mempunyai faktor prognosis yang baik untuk pasien-pasien AML. Jadi saya rasa ini sangat penting, penemuan ini sangat penting sehingga ke depannya salah satu hal yang penting memang untuk dielaborasi lebih dalam lagi mengenai adanya translokasi Robertsonian ini dikaitkan dengan CD7 yang ternyata mempunyai faktor prognosis yang baik. Kemudian AML. Itu saja Prof. Ari. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Murti Andi Arastuti, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pemeriksaan imunofenotipe, karyotipe, dan mutasi, bagaimana supaya bisa dilakukan atau menjadi pemeriksaan baku dan dilakukan rutin untuk semua center leukemia dan bagaimana dengan pembiayaan. Memang pemeriksaan ini merupakan suatu pemeriksaan dengan biaya tinggi, baik pemeriksaan karyotipe maupun pemeriksaan mutasi, dan tentunya ini memerlukan suatu upaya ekstra dan berkepanjangan tampaknya supaya bisa masuk dalam pola pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini JKN. Untuk tahap final mungkin kita berharap bahwa pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bisa ditanggung oleh asuransi pemerintah, dalam hal ini JKN atau BPJS. Namun untuk itu kita memerlukan suatu persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya misalnya adalah terbentuknya suatu pedoman nasional untuk leukemia mieloblastik akut pada anak. Karena hanya dengan adanya pedoman nasional tersebut, yang disebut PNPK, maka kita bisa meminta kepada pemerintah agar hal-hal seperti ini, pemeriksaan dan pengobatan untuk LMA anak bisa masuk dalam pembiayaan BPJS atau JKN. Untuk sampai ke sana kita membutuhkan waktu dan data. Jadi mungkin untuk tahap berikutnya adalah kita mau tidak mau harus melakukan pelayanan yang berbasis research dan research yang berkepanjangan supaya tidak berhenti di satu penelitian ke penelitian berikutnya, tidak ada kesinambungan. Jadi yang baik adalah pelayanan berbasis riset yang memiliki program jangka panjang dengan tujuan akhir adalah yaitu tadi supaya kita bisa mendapatkan jaminan atau pembiayaan oleh pemerintah. Kemudian yang pertanyaan berikut, yang kedua mengenai simpulan yang berbeda dengan hipotesis. Untuk bisa menjelaskan perbedaan antara hipotesis dengan simpulan, kita mesti mengetahui kembali bahwa sebenarnya
leukemia mieloblastik akut pada anak maupun dewasa adalah suatu penyakit yang bersifat sangat heterogen secara imunofenotipe, secara molekular, dan juga secara genetik. Sehingga apa yang dilaporkan oleh penelitian-penelitian lain di luar negeri atau di negara maju atau di negara belum maju, seperti halnya negara-negara Asia dan juga Indonesia, bisa mendapatkan hasil yang berbeda tergantung pada kondisi saat penelitian dilangsungkan. Yang kedua juga bisa tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi pola karyotipe atau molekular itu sendiri. Misalnya disebutkan bahwa pola karyotipe atau molekular genetik itu banyak dipengaruhi oleh perbedaan ras, kemudian perbedaan geografis dalam arti bahwa defek biologis oleh perubahan lingkungan atau kondisi lingkungan yang berbeda di tiap-tiap negara itu bisa memberikan dampak terhadap perbedaan pola genetik. Sehingga kombinasi dari imunofenotipe, genetik, kemudian karyotipe tersebut itu bisa membuat suatu hasil yang berbeda di tiap-tiap populasi atau di tiap daerah yang memiliki kekhasan masing-masing. Dan tentunya itu merupakan satu hal yang harus kita waspadai karena kita harus mendapatkan data untuk populasi pasien kita sendiri. Jadi tidak serta-merta harus menggunakan data-data dari laporan-laporan lain yang populasinya berbeda. Pertanyaan ketiga mengenai kaitan Robertsonian, yaitu suatu translokasi pada kromosom-kromosom tertentu, yaitu kromosom 13, 14, 15, 21, dan 22, dengan aberran CD7. Dalam penelitian ini, sekitar 39% subjek ditemukan dengan translokasi Robertsonian, dan memang ada satu keunikan, yaitu semua subjek tersebut baik yang secara karyotipe favorable maupun unfavorable, bila disertai ekspresi CD7 ternyata semuanya remisi, dan bila tidak disertai ekspresi CD7 semuanya tidak remisi. Hal ini memang belum pernah ada laporan khusus terkait hubungan kedua variabel tersebut. Namun mungkin bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi CD7 adalah suatu molekul adesi di permukaan sel yang berperan dalam adesi berbagai komponen sel dan kemudian berperan juga dalam komunikasi atau interaksi sel dengan matriks sumsum tulang dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsi integrin, jadi suatu zat yang memengaruhi adesi molekul terhadap sel-sel atau matriks-matriks di sekitarnya. Nah, disebutkan bahwa CD7 itu pada yang prognosisnya buruk akan meningkatkan peran integrin ini sehingga matriks sumsum tulang atau lingkungan sumsum tulang itu merupakan menjadi suatu yang menguntungkan untuk sel-sel leukemia. Nah, mungkin dengan adanya translokasi Robertsonian yang dikatakan bahwa juga memiliki hubungan dengan adanya gen yang mengode integrin memengaruhi hal tersebut. Tapi ini memerlukan suatu telaah atau penelitian lebih lanjut yang mungkin bisa dilakukan atau perlu diteliti lebih mendalam. Demikian, terima kasih. Silakan Dr. Andri, masih ada pertanyaan? Sudah cukup, Prof. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. IDG Ugra Sena, anak konsultan. Silakan Prof. Ugra. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dek, pimpinan sidang dan Ketua Program Studi yang telah mempercayai saya untuk bisa hadir di sini ikut di dalam ujian promosi dari sahabat saya, Dr. Hikari Ambara Sakti. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Dr. Hikari yang
sekarang ini adalah menjadi cita-cita Saudara Dr. Hikari, berdiri di panggung atau di podium yang terhormat ini sebagai seorang terpelajar. Baiklah, saya ada 2 atau 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan saya ini saya hubungkan dengan tujuan dan simpulan dari penelitian ini. Jadi di dalam tujuan, salah satu tujuan Saudara Promopendes ini mengatakan bahwa tujuannya adalah ingin mengetahui profil molekuler atau genetik dari pasien-pasien LMA yang datanya kemudian akan dibuat stratifikasi risiko. Ya. Di samping memang respon terapi tadi. Nah, kemudian kemudian yang kedua saya hubungkan dengan hasil penelitian atau simpulan. Ya. Di dalam simpulan halaman 57 itu ternyata hasilnya itu menurut saya sangat berbeda dengan apa yang ada selama ini di dalam literatur. Hasil penelitian Dr. Hikari mengatakan bahwa favorable prognostik atau faktor prognostik yang mempunyai hasil yang baik itu adalah CD7. Ya. Sementara kalau kita lihat seperti apa yang sudah jelaskan tadi, bahwa CD7 itu merupakan sudah dikenal bahwa merupakan faktor unfavorable prognostik. Ya. Tapi di penelitian saudara mengatakan bahwa ini favorable prognostik. Demikian juga translokasi kromosom 8 ke 21. Ya. Itu dikenal sebagai favorable prognostik gitu, selama ini. Tapi dari hasil penelitian saudara mengatakan bahwa ini unfavorable. Jadi prognostik yang jelek hasilnya. Bahkan dari hasil penelitian di tabel 4.4 itu mengatakan bahwa 100% pasien-pasien LMA ini yang translokasi 8 ke 21 ini itu tidak remisi. Ya. Jadi itu. Nah, sehingga ada perbedaan kan gitu hasilnya. Nah, pertanyaan saya, dengan hasil penelitian saudara ini, apakah saudara berani atau mengatakan bahwa hasil ini adalah temuan baru dari penelitian LMA yang kita sudah tahu selama ini. Ya. Jadi favorable prognostik itu CD7. CD7 itu bukan unfavorable, tapi dia favorable prognostik. Demikian juga translokasi kromosom 8 ke 21 itu merupakan unfavorable prognostik gitu. Nah, apakah Dr. Hikari berani mengatakan bahwa ini temuan baru? Itu pertanyaan saya nomor pertama. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan salah satu tadi tujuan saudara ingin membuat satu stratifikasi risiko. Ya. Nah, kira-kira nanti usulan Dr. Hikari ini mengenai stratifikasi ini, karena kita tahu bahwa sudah banyak negara-negara yang melakukan stratifikasi yang baik, contohnya saudara juga sudah sebutkan, misalnya India atau Malaysia, begitu dia melakukan stratifikasi yang lebih baik, outcome dari pasien-pasien AML-nya akan menjadi lebih baik. Ya. Nah, kira-kira menurut Dr. Hikari, kira-kira nanti stratifikasi risiko untuk pasien-pasien kita LMA ini modelnya kayak apa? Gitu, kira-kiranya gitu ya. Karena selama ini stratifikasi yang kita gunakan untuk pasien LMA di Indonesia itu kan hanya berdasarkan parameter klinis dan laboratorium sederhana. Saya kira itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Profesor Dr. IDG Ugrasena, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hasil yang berbeda dengan umumnya literatur, misalnya CD7 yang ternyata pada penelitian ini justru berhubungan dengan respons terapi induksi yang baik. Apakah bisa dinyatakan sebagai satu temuan baru untuk penelitian ini? Kemudian apakah bisa digunakan untuk stratifikasi risiko dan bagaimana
usulan stratifikasi risikonya. Mengenai hasil penelitian yang berbeda dengan kepustakaan ini, karena penelitian ini sudah dilakukan dengan metode penelitian yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya berani memberikan pernyataan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil yang ada untuk subjek penelitian LMA anak di Indonesia. Sehingga hasilnya bisa digunakan untuk pasien-pasien LMA anak di Indonesia. Nah, kemudian mengenai pertanyaan kedua mengenai usulan stratifikasi. Kira-kira stratifikasi seperti apa yang akan diusulkan oleh saya adalah sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa ada perbedaan dengan literatur pada umumnya, maka stratifikasi risiko juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada terlebih dahulu dengan populasi di Indonesia. Artinya kita harus memiliki data yang lebih lengkap lagi untuk pasien-pasien LMA di Indonesia. Namun, memang bahwa stratifikasi risiko ini, seperti yang tadi saya jelaskan, akan membutuhkan biaya yang besar. Mungkin untuk tahap-tahap awal, kita memerlukan pembuatan stratifikasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yaitu yang paling penting dari penelitian ini dapatkan yang paling kuat adalah mutasi FLT3 ITD sebagai variabel dengan IRR yang paling kuat, artinya paling bisa diandalkan untuk menentukan apakah subjek atau pasien tersebut risiko tinggi atau risiko rendah. Sehingga kita harus menggunakan mutasi FLT3 ITD sebagai satu parameter yang harus diterapkan terlebih dahulu. Yang ideal adalah semua variabel yang sudah didapatkan pada penelitian ini digunakan dalam menentukan stratifikasi risiko, yaitu bahwa semua subjek dengan FLT3 ITD, kemudian dengan CD7 dan inversi 16, salah satu atau keduanya, atau mungkin kita menggunakan suatu pemodelan lagi, maka dimasukkan sebagai kriteria risiko tinggi. Yang lainnya yang tidak memiliki adalah risiko biasa atau risiko rendah. Dan untuk tahap awal saya pikir kita harus melakukan suatu stratifikasi yang sederhana dulu, supaya kita bisa melakukan evaluasi dikaitkan dengan pengobatan yang tentunya protokolnya juga disesuaikan untuk masing-masing kriteria risiko tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan bisa terwujud Dr. Hikari, karena saya bangga dengan Dr. Hikari karena Dr. Hikari ini merupakan pelopor peneliti AML di Indonesia menurut saya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof. Ugra. Berikutnya saya persilakan kepada kopromotor nih, pertama kepada Profesor Dr. Jayadiman Gatot, konsultan. Silakan Prof. Jaya untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Terima kasih Bapak Dekan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Hikari sebagai klinikus, tapi beliau sudah menjelajah ke arah sitogenetik. Ya, saya juga merasa mendapat berkah karena telah menerima beliau sebagai staf di divisi hematologi. Nah, saya akan kembali kepada klinisi. Saya sebagai klinisi, kita tahu bahwa diagnosis AML ini ya, selain klinis, laboratorium, sitogenetik dan sebagainya, kemudian kita membuat protokol. Selama ini protokolnya masih standar ya. Nah, saya setuju bahwa tambahan diagnosis adalah tadi pemeriksaan sitogenetika dan sebagainya. Sekarang apabila kita mengobati mereka ya, kemudian mereka remisi, tadi ditentukan dengan MRD, minimal residual disease, ataupun sitogenetiknya. Apakah kalau dia remisi semua kliennya itu akan hilang sama sekali? Sehingga dengan demikian kalau sudah hilang, mungkin kita tidak perlu meneruskan pengobatan. Oleh karena pengobatan yang lama menimbulkan risiko untuk terjadinya keganasan yang lain. Ya. Kemudian kalau misalnya dia relapse kembali ya. Apakah relapse-nya itu kembali
yang kelainan sitogenetik muncul atau yang lainnya. Kalau yang lainnya muncul, ya berarti pada waktu kita periksa ada beberapa kelainan atau mutasi yang kita temukan atau yang tidak kita tidak jelas gitu ya. Nah, kalau demikian halnya, berarti tadi sudah disinggung mengenai rencana membuat stratifikasi. Bagaimana kita akan membuat stratifikasi mengenai hal ini? Ya. Nah, kemudian apabila kemudian terjadi hal seperti ini, maka menurut saudara, bagaimana kita akan melakukan pengobatan? Pengobatan apa yang akan kita pilih? Sebab sekarang ini sudah trennya ke arah monoklonal antibody. Kalau kita berikan monoklonal antibody, yang mana akan kita sasar? Kalau yang kita sasar adalah yang kita temukan, sedangkan pada waktu relapse muncul yang lain, jadi berarti yang namanya terapi monoklonal antibody ini nantinya tidak akan berfungsi. Nah, kedua mungkin kalau menurut saudara transplantasi ya yang sebagai terapi, tetapi transplantasi itu juga tidak mudah dan biayanya juga mahal. Oleh karena itu sebelum kita mencapai pada tahapan stratifikasi, mungkin masih ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan mengenai masalah ini. Karena kita ingin kalau bisa setelah remisi itu dia tidak akan kembali lagi, jadi betul-betul akan menjadi survivor. Terima kasih Bapak Dekan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Jayadiman Gatot, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Yang pertama mengenai kelainan sitogenetik, terutama apabila pasien sudah mendapat pengobatan dan dinyatakan remisi, apakah semua kelainan yang terdeteksi tersebut akan hilang atau tidak? Sebenarnya kita bisa melihat menggunakan beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama klasifikasi untuk kelainan molekular. Apakah kelainan molekularnya adalah suatu kelainan molekular yang bawaan atau germline mutation tadi, atau juga yang karyotipe atau sitogenetik, apakah sudah ada sejak dalam kandungan atau tidak. Sebagai contoh misalnya, translokasi 821 dan inversi 16 itu bisa dideteksi pada orang normal sebenarnya, tapi bukan penderita atau pasien leukemia. Kemudian dengan adanya komutasi atau kelainan genetik lain, dia akan menjadi sakit leukemia, dalam hal ini LMA. Kemudian setelah mendapat terapi, maka yang tadinya merupakan suatu hal yang normal, artinya terdeteksi sebelum dia sakit, setelah mendapat pengobatan bisa tetap ada, tetapi komutasi atau kelainan yang lain bisa menghilang. Ya. Namun apabila kelainan-kelainan itu adalah suatu yang didapat, misalnya mutasi FLT3-ITD, maka apabila pengobatan tersebut adekuat dan berhasil, maka kelainan tersebut bisa dihitung kuantitasnya dan dinyatakan tidak ada atau masih ada dan dikaitkan dengan kemampuan mendeteksi MRD. Itu sebabnya tidak semua kelainan genetik dan molekuler bisa dijadikan alat untuk mendeteksi MRD pada LMA, karena pada dasarnya ada yang bisa menghilang secara nyata atau memang masih ada tetapi tidak menjadi sesuatu yang patogen atau sesuatu yang membuat sakit. Kemudian pada keadaan relapse, apakah yang tadi sudah hilang akan muncul lagi? Ini sebenarnya terkait dengan betapa kompleksnya penyakit LMA yang terdiri dari berbagai klon. Jadi ada istilah clonal diversity dan clonal evolution yang terkait dengan pemberian pengobatan, baik itu kemoterapi atau targeted terapi. Jadi karena banyak sekali klon-klon yang ada pada pasien leukemia, klon mutasi, kemudian mutasinya sendiri, satu mutasi itu bisa berbagai klon dan ada komutasi dan lainnya, maka pada keadaan relapse bisa terjadi klon-klon yang baru, artinya kelainan-kelainan genetik atau kelainan molekular yang baru.
Sehingga untuk pengobatannya memang tidak bisa menggunakan satu protokol yang itu-itu saja. Sekarang dianjurkan supaya kita menggunakan pengobatan yang bersifat individual atau tailor-made treatment untuk LMA. Namun ada algoritma khusus misalnya untuk semua LMA dengan risiko rendah, maka tahap awal adalah pemberian kemoterapi induksi lazim yang kita berikan. Kemudian dia akan mendapat kemoterapi lanjutan, konsolidasi kemoterapi. Namun kalau dari awal sudah ditetapkan sebagai pasien risiko tinggi, setelah mendapatkan fase induksi dan mencapai remisi, maka tahap selanjutnya adalah transplantasi sumsum tulang. Apabila dari awal dinyatakan bahwa risikonya adalah sangat tinggi atau pada pasien-pasien dengan refraktor terhadap pengobatan awal, maka kemudian lanjut pada tahap berikutnya adalah salvage terapi atau penggunaan terapi-terapi target yang sifatnya lebih selektif, tergantung kelainan genetik yang ditemukan. Misalnya FLT3-ITD, maka diberikan tyrosine kinase inhibitor untuk FLT3-ITD, dan seterusnya. Nah, mengenai peran transplant, biasanya kita berikan untuk pasien-pasien yang memang berisiko tinggi atau gagal terapi atau relapse pada subjek yang pasien yang tadinya merupakan pasien dengan kriteria risiko biasa atau risiko rendah. Nah, jadi memang transplantasi sangat dibutuhkan pada pengobatan LMA karena kemungkinan seorang pasien walaupun tadinya merupakan risiko biasa atau risiko rendah, dia akan memerlukan transplantasi juga bila mengalami relapse. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Hikari. Terima kasih, Bapak Dekan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Jaya. Berikutnya, ini penanya terakhir ya, terakhir. Dr. Agus Santo Kosasi, Laboratory Klinik Konsultan dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Silakan, Dr. Agus. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Dr. Hikari atas prestasinya dengan perjuangan yang luar biasa. Saya salut sama Anda. Pertanyaan saya adalah, tadi mungkin sudah banyak ya ditanya mengenai temuan Anda yang memang hasilnya terbalik dibandingkan dengan literatur. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mencari penyebab jiwa lain dalam segi misalnya apakah ada mengenai status dari pasiennya, status ekonomi, atau status gizi yang kebetulan memang yang hasilnya jelek ini mempunyai status yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya, selain sampel yang kurang, apakah itu sudah diteliti juga, dilihat apakah itu beda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada di literatur yang beberapa literatur belakangan ini, pengobatan leukemia yang modern sekarang dengan pengobatan yang modern, mereka katanya sudah tidak lagi melihat aberransi dari CD-CD ini, tidak melihat lagi aberransi dari leukemia ini. Jadi mau aberransi atau enggak, mereka langsung tidak memperhitungkan sebagai prognosis faktor lagi. Nah, ini bagaimana pendapatnya Dr. Hikari mengenai pendapat dari ini? Terus yang ketiga, rencana awal mungkin dari dokter mengenai hasil penelitian ini dalam praktek sehari-hari, bagaimana rencananya yang tahap paling awal. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Agus Susanto Kosasi, spesialis patologi klinik konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut.
Yang pertama, mengenai penyebab lain yang membuat hasil penelitian ini berbeda dengan kepustakaan pada umumnya. Memang disebutkan bahwa karakteristik klinis dulu sering digunakan oleh dokter termasuk kita di Indonesia untuk menentukan derajat risiko pasien leukemia, baik itu LLA, leukemia limfoblastik akut, maupun leukemia mieloblastik akut. Dan pada teori-teori yang masih digunakan sekarang juga masih dianggap bahwa hal-hal seperti status gizi, dalam hal ini adalah adanya obesitas atau malnutrisi, merupakan suatu faktor yang bisa memengaruhi luaran. Nah, namun demikian, dengan kompleksitas LMA yang demikian rumit, maka sebenarnya kondisi klinis seperti status gizi atau status ekonomi itu mungkin ada pengaruh, tapi sangat kecil. Dan mungkin untuk kepentingan praktek klinis akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, mengenai pengobatan leukemia modern sudah tidak melihat aberransi lagi. Untuk dijadikan sebagai faktor prognosis, mungkin sebagian sudah tidak menggunakannya secara praktek sehari-hari untuk praktek sehari-hari. Tapi justru sebenarnya dengan dideteksinya aberransi ini bisa merupakan satu peluang untuk memberikan terapi yang lebih maju atau advance, misalnya pemberian chimeric antigen reseptor untuk aberrans yang diperiksa. Yang saat ini sudah dikembangkan justru salah satunya adalah CAR T-cell untuk CD7 atau CAR T-cell untuk CD123 dan CD33. Jadi sebenarnya pengenalan aberrans ini masih sangat dibutuhkan kaitannya dengan pemberian terapi. Yang ketiga, mengenai rencana tahap paling awal yang akan saya lakukan adalah membuat pemetaan data mengenai karakteristik sitogenetik dan molekular yang ada pada pasien-pasien di LMA di Indonesia. Saya kira itu merupakan satu hal yang penting dan dikaitkan juga dengan respons terapi yang ada. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ujian selesai. Terima kasih kepada kandidat Dr. Kari dan juga kepada Bapak Ibu para penguji dan juga kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara ini secara hibrid. Oke, sekarang ujian berakhir dan kini izinkanlah kami untuk mengadakan sidang tertutup, memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Hikari Ambara Sakti sebagai anak konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiat sebagai anak konsultan telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Hikari Ambara Sakti sebagai anak konsultan menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran
dengan yudisium A IPK 3,93. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Pustika Malia Wahidiat anak konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Lia. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang terhormat Dr. Hikari Ambara Sakti, spesialis anak konsultan, Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyertai Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri sidang promosi di pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah melalui jalan panjang yang berliku serta hambatan akibat pandemi, Dr. Hikari berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan nilai yang sangat baik. Saya menjadi saksi bahwa Dr. Hikari di samping menjalankan tugas profesi, pendidikan, juga di dalam organisasi sebagai sekretaris umum pengurus pusat IDAI, beliau masih senantiasa berusaha untuk menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang saya hormati, leukemia akut merupakan suatu keganasan tersering pada anak, dan sekitar 1/3 dari kasus keganasan pada anak terdiri dari 2 jenis leukemia akut, yaitu limfoblastik akut dan mieloblastik akut yang menjadi topik Dr. Hikari pada pagi ini. Dan pengobatan LMA itu jauh lebih rendah prognosisnya dibandingkan yang limfoblastik akut. Data di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo sendiri menunjukkan bahwa leukemia akut itu merupakan keganasan tersering pada anak. Sekitar 2007 kasus baru dalam 10 tahun terakhir. Dan kasus LMA itu sekitar 25,7% diantaranya. Pengobatan LMA saat ini meliputi kemoterapi, transplantasi sum-sum tulang sebagai pengobatan yang utama, tetapi ada alternatif lain yang terus dikembangkan seperti dengan menggunakan antibodi monoklonal. Luaran LMA pada anak di negara maju telah meningkat di dekade terakhir, seiring dengan penyesuaian terapi berdasarkan stratifikasi, transplantasi, dan ketersediaan terapi lain termasuk terapi suportif yang baik. Di negara maju, bahwa angka remisi itu bisa mencapai 80-90%. Dan dikatakan bahwa overall survival-nya itu antara 60-80%, dan event-free survival-nya antara 50-60%. Bagaimana dengan negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia? Mereka juga angka overall survival-nya juga meningkat seiring setelah mereka melakukan stratifikasi dengan menilai karakteristik genetik. Di Indonesia sendiri, angka keberhasilan setelah terapi induksi itu hanya mencapai 30-40% saja. Bahkan 50% diantaranya itu mengalami kekambuhan setelah 5 bulan berhenti pengobatan. Angka event-free survival LMA di RSCM itu hanya 10%. Sementara dikatakan bahwa mereka itu bahkan 50%-nya itu bisa meninggal akibat infeksi berat karena komplikasi dari terapi. Mengapa hal ini terjadi? Tadi seperti dikatakan oleh Dr. Hikari, bahwa kita itu hanya melakukan berdasarkan morfologi dan kadang pemeriksaan immunophenotyping. Kita hanya punya satu protokol dan itu bisa menyebabkan pasien meninggal karena terlalu berat, atau tidak remisi, atau relapse karena pengobatannya terlalu ringan. Di samping tentunya sarana-prasarana yang belum mumpuni. Nah,
Berangkat dari hal inilah Dr. Hikari sepertinya terkelitik untuk melakukan penelitian dengan mencari kelainan genetik berupa kromosom, mutasi, selain pemeriksaan berdasarkan morfologi dan immunophenotyping. Tujuannya adalah menginisiasi agar pemeriksaan ini dilakukan secara rutin, ya, supaya tujuannya adalah kita bisa melakukan stratifikasi, membuat protokol guna meningkatkan luaran dan mengurangi komplikasi akibat pengobatan. Tentunya penelitian ini tidaklah mudah karena ini adalah penelitian genetik pada LMA pertama di Indonesia, ya. Dan selain itu masih jarang laboratorium yang bisa atau biasa mengerjakan pemeriksaan genetik yang akan dicari oleh promovendus. Dr. Hikari memulai program S3-nya itu di pertengahan tahun 2016. Setelah melewati beberapa ujian kualifikasi, ditetapkan 100 subjek LMA. Ya, pada waktu itu secara objektif kasusnya banyak, ya, sehingga diharapkan bahwa tidak sulit untuk mendapatkan sampel baru dalam waktu yang singkat. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan berusaha. Allah lah yang menentukan segalanya. Saat pengumpulan sampel, kasus ini mulai jarang. Bila ada orang tuanya menolak atau pasiennya sudah meninggal, keburu meninggal sebelum terapi induksi selesai. Sehingga dipikirkan untuk mencari ke rumah sakit sejawat lain. Dan ternyata kasusnya pun sangat jarang. Dan di tengah kesulitan mendapatkan sampel, datang kesulitan baru, yaitu pandemi COVID-19, yang menambah warna untuk penelitian ini. Mulai dari reagen yang datang terlambat, petugas terinfeksi, laboratorium yang akhirnya tutup, sampai sampel darah yang rusak karena sudah terlalu lama disimpan. Dan akhirnya hanya terkumpul sebanyak 42 subjek saja. Rupanya hukum lasanya benar-benar terjadi. Di saat penelitian mulai insiden penyakit yang diteliti turun dengan drastis dan kelak saat penelitian selesai insidennya naik kembali. Yang mengagumkan dari Dr. Hikari adalah ketenangannya. Tidak pernah memberikan raut muka atau bahasa tubuh yang gelisah apalagi berkeluh kesah. Semua berusaha untuk diatasinya sendiri. Tidak akan bicara kalau tidak ditanya. Mungkin Dr. Hikari tahu bahwa promotornya itu orang yang sangat panikan. Tetapi setelah melewati berbagai rintangan, Dr. Hikari membuktikan bahwa dirinya cukup tangguh, menghadapi semua cobaan yang ada, dan akhirnya bisa menyelesaikan disertasi ini dengan nilai yang sangat mengagumkan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato singkat saya ini, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia beserta jajarannya, Bapak Dekan FKUI dan jajarannya, Ibu Dirut RSCM dan jajarannya, kepada Ketua Prodi S3 Prof. Hendro, yang sangat membantu Promovendus dalam mengelola data menggantikan peran almarhumah Profesor Saktawati, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran yang akan menjadi cikal bakal tercapainya tujuan Dr. Hikari, yaitu membuat sertifikasi dan protokol khusus. Kepada Ketua Staf Medik Departemen Anak yang terdahulu, Profesor Dr. Aryono Hendarto, Spesialis Anak Konsultan MPHSH, dan Dr. Fatima Safira Alata, Spesialis Anak Konsultan PhD, sebagai KSM Departemen Anak yang baru, terima kasih atas dukungannya. Kepada kopromotor Prof. Jadiman Gatot, Dr. Agus Kosasi, dan juga kepada para pemuji, Dr. Iswari, Profesor Ugra, Dr. Irawan, dan Dr. Murti. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Doa yang tulus saya panjatkan khusus untuk almarhumah Prof. Dr. Saktawati Badorsono, Magister Science, yang dengan sabar membimbing dan selalu memberi asupan yang membangun semangat Promovendus, bahwa penelitian ini tetap bisa bermanfaat walaupun subjeknya tidak terpenuhi sesuai harapan. Semoga almarhumah dimaafkan segala kesalahannya dan mendapat tempat terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada seluruh pihak yang membantu
mulai dari awal penelitian sampai terselenggaranya acara promosi di hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim panitia yang diketuai oleh Dr. Heni Puspitasari, spesialis anak konsultan. Terakhir tentunya kepada pihak keluarga besar, khususnya kepada istri dan anak-anak tercinta, Dr. Vera, spesialis anak, Ananda Funix dan Dimetra. Terima kasih atas keikhlasannya kehilangan waktu bersama suami dan ayahanda tercinta. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi contoh untuk Ananda berdua di kemudian hari. Walaupun mungkin setelah selesai ini, waktunya Dr. Hikari pun juga tidak banyak untuk keluarga, karena banyak tugas-tugas baru menanti, termasuk tugas beliau di organisasi. Akhirnya kepada Dr. Hikari, sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sumbangsih saudara dapat memberikan masukan sehingga pemeriksaan genetik ini menjadi pemeriksaan rutin dan mutlak dikerjakan, dan juga menjadi pemicu adik-adik terutama di UKK Hemato-Onko untuk meneruskan penelitian ini bersama Dr. Hikari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dutan. Ya, terima kasih Prof. Lia. Pertama-tama tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Hikari Ambara Sakti atas prestasinya hari ini bisa menyelesaikan jenjang akademik tertinggi S3. Alhamdulillah ini akan menambah kekuatan lagi jajaran staf pendidik dari FKUI yang bergelar S3. Alhamdulillah kita sudah mencapai angka di atas 80% staf FKUI yang S3 atau dengan SP2 terstruktur. Baiklah, sebelum menyampaikan beberapa hal, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih di sini atas kehadiran tentu yang berbahagia, karena ini juga Dr. Hikari adalah Ambara Sakti ini, anak konsultan adalah staf dari Departemen Ilmu Sehat Anak, jadi tentu pertama kali itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Kadep, Dr. Fatimah Safira Latas, anak konsultan, dan juga mantan Ketua Departemen, Profesor Dr. Aryono Hedarto, anak konsultan. Terima kasih. Di sini saya lihat kehadiran para guru besar di lingkup anak. Ya, saya lihat di sini ada Profesor Dr. Rinis Kartini, Profesor Dr. Badrul Hegar, Profesor Dr. Bambang Supriyatno, Profesor Dr. Sudikdo, Profesor Dr. Mulyadi, Profesor Dr. Pramita, Profesor Dr. Ismala Dewi, dan juga di sini ada Profesor Dr. Rinawati. Ya, jadi memang ini ada departemen yang luar biasa ini profesornya, dan saya juga melihat di sini ada profesor dari USU, Profesor Dr. Haji Bidasari Lubis, anak konsultan. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah kita. Dan pada kesempatan ini tentu saya menyampaikan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam acara Zoom ini, baik secara hibrid maupun secara daring ya. Jadi saya sebutkan tadi berulang-ulang bahwa capaian dari Dr. Hikari ini luar biasa ya. Pertama kali dilakukan sitogenetik untuk kasus leukemia mieloblastik akut anak di Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi pelopor pembuka untuk para peneliti di bidang ini, para akademisi ya yang juga mau turun ya bekerja di laboratorium, tentu membantu teman-teman di patologi klinik seperti Dr. Agus ya untuk melihat lagi apa sih yang memang masih belum terkuak di sini. Dan tentu tujuannya adalah tadi agar pengobatan menjadi lebih tepat seperti apa yang telah dihasilkan oleh Dr. Hikari ini ya, dengan mengungkap sitogenetik tadi beberapa mutasi ternyata di sini membuka peluang
bahwa ada sebagian yang mestinya mempunyai prognosis yang baik ketika kita berikan kemoterapi pada kasus-kasus LMA ini, setelah kita melihat bagaimana struktur genetik dari perjalanan leukemia pasien tersebut. Saya rasa ini hal yang cukup membahagiakan buat kita semua, untuk para klinisi yang ada di Indonesia, ya tentu juga nanti berkontribusi untuk publikasi internasional. Dr. Hikari sendiri seperti disebutkan saat ini memang sedang disibukkan sebagai sekjen dari PPIDAI, ya. Mudah-mudahan di tengah kesibukannya juga tetap berkonsentrasi ya untuk bisa menghasilkan publikasi-publikasi. Saya lihat ini high index-nya masih 2, masih cukup terus bisa ditingkatkan di sini, ya. Dan jabatan fungsionalnya sudah lektor ya dengan NIDK dan juga sudah 4A. Jadi struktur Kemenkesnya sih udah oke, nih tinggal jabatan fungsional yang mesti diurus terus, ya. Mudah-mudahan ini lektornya oke. Kalau memang sementara hitung-hitungannya maju dulu lektor kepala, mungkin bisa berproses untuk lektor kepala sambil tadi ya ketika ada kasus-kasus yang menarik untuk dipublikasikan, jangan ragu untuk dipublikasikan, ya. Dan kemudian juga kalau memang kebetulan ini disupport oleh PPDS, ya juga jangan ragu, ya. PPDS kita ini sekarang luar biasa, kemampuan berbahasa mereka luar biasa, menulisnya juga luar biasa. Cuma kadang-kadang kita dalam tanda petik kurang kurang pede gitu ya ketika meminta mereka. Padahal mungkin ketika kita minta mereka, wah mereka bisa terbang tinggi. Jadi saya berharap bahwa Dr. Hikari bisa membimbing para PPDS baik SP1 maupun SP2 untuk tadi melakukan riset, melakukan review artikel, atau juga mungkin mengangkat satu kasus yang menarik, case report, rare case report misalnya, yang bisa kita angkat menjadi suatu publikasi internasional. Jadi percayalah, saya sendiri merasakan ya sebelum saya jadi dekan itu, alhamdulillah kalau kita benar-benar bisa diskusi dengan baik dengan PPDS kita yang kebetulan kita menjadi pembimbingnya, mereka bisa menghasilkan publikasi-publikasi internasional. Ini artinya juga mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh Dr. Hikari. Jadi kesibukan memimpin organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai sekjen memang itu suatu amanah dan itu juga suatu harapan. Artinya ya situlah ya staf FKUI bisa membantu juga organisasi profesi, tapi di satu sisi itu bukan alasan ketika misalnya pimpinan fakultas menagih Anda janji untuk bisa membuat publikasi-publikasi. So, mohon maaf ini kepada keluarga Pak Dekan hari ini dalam tanda petik langsung memberikan arahan begitu, mestinya istirahat dulu sehari 2 hari, boleh istirahat 1-2 hari, tapi lusa sudah menyiapkan publikasi dan sudah lihat kasus-kasus mana yang mau diangkat menjadi publikasi internasional. Ya, kenapa demikian? Nah, ini kenapa demikian? Kenapa kok saya mesti menyampaikan demikian? Karena kebetulan ini ayahanda Dr. Hikari ini adalah Pak Romli Suparman MA PhD, PhD. Dan almarhumah ibunda adalah Profesor Dr. Sri Padma Soekartini. Ya, ini kebetulan saya lihat tadi ngintip sebentar di googling, beliau ini guru besar dari Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Dan saya lihat lagi nih bagaimana ayahanda mertua. Ayahanda mertua ini adalah Profesor Dr. ini juga hadir di sini, Profesor Dr. Insinyur IKS Sastra Hidayat, ya, dari Fakultas Pertanian UB juga hadir di sini. Jadi artinya apa? Ya saya berharap ini tentu Dr. Hikari harus terinspirasi untuk ini agar nanti ananda-ananda tercinta nanti itu melihat bahwa kakek neneknya profesor, orang tuanya juga profesor gitu ya. Baik, demikian pada kesempatan ini tentu saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, dan juga Dr. Arina PhD SPU konsultan, urologi konsultan, sebagai yang selama ini bagaimana agar peserta didik kita mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian juga kepada promotor Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiat anak konsultan,
kemudian juga kepada Kopromotor 1, Profesor Dr. Jayadiman Gatot, SPA Konsultan, dan juga kepada Kopromotor 2, Dr. Agus Susanto Kosasi, SPPK Konsultan. Dan kepada anggota tim penguji, pertama kepada penguji tamu kita, Guru Besar Tetap Departemen Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. I. Dewa Gede Ugrasena, SPA Konsultan, dan juga kepada peneliti senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Dr. Iswari Setianingsih, SPA PhD, dan juga kepada Dr. Murti Andri Astuti, Anak Konsultan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para senior, teman sejawat sekalian, tentu sebagai penutup seperti biasa, ini saya sudah siapkan pantun. Ya, ada 2 pantun ini. Kenapa kok 2 pantun? Karena memang seniornya Dr. Hikari ini, Dr. Andri membantu saya di sini. Jadi tentu pekerjaan Dr. Andri yang harusnya sebagai seorang klinisi, pembimbing, sebagian dikerjakan oleh Dr. Hikari. Oleh karena itu saya kasih bonus pantun 2 untuk Dr. Hikari. Pantun pertama saya lihat Dr. Hikari dari lahir kalau tidak salah sampai juga SMA ada di Bandung. Jadi seputaran Bandung ini yang pertama. Dari Bandung ke Jakarta lewatnya tol Cipularang. Udah tahu padekan, ya namanya juga pantun, terserah yang memantunkan begitu ya. Pantun dari Bandung ke Jakarta lewatnya tol Cipularang. Selamat untuk Dr. Hikari Ambara, raihan gelar doktornya membuat namanya semakin cemerlang. Nah, itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua, nah ini kan karena nama belakangnya Sakti ya, Sakti ini kan termnya itu memang luar biasa ini ya. Sesuatu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi saya sampaikan di sini. Sakti bukan sembarang sakti. Sakti yang dimaksud adalah nama dari Dr. Hikari Ambara Sakti. Kesaktiannya terbukti hari ini. Riset S3-nya menciptakan harapan untuk kasus leukemia mieloblastik akut lebih mudah remisi. Ya, silakan. Ya. Walaupun agak panjang, yang penting ujungnya itu sama ujungnya. Jadi kalau pantun itu mesti seperti itu, baru akhirnya orang jadi tersenyum gitu ya. Kalau ujungnya nggak pas itu agak beda orang yang mendengarkannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini saat mohon maaf saya tidak akan kuliah pantun, tetap saya ingin memberikan sambutan sebagai pimpinan sidang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semuanya. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.